Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Talvito, mahasiswa bimbingan konseling semester 4 di Universitas Muhammadiyah Magelang. Kali ini saya akan berbagi sedikit materi tentang BK Karir, khususnya untuk siswa kelas 12 yang mau melanjutkan, mau kerja, kuliah, ataupun yang lainnya. Oke. Simak videonya sampai selesai. Halo teman-teman, khususnya di teman-teman SMK kelas 12 ya, dimanapun kalian berada. Selamat datang di video bimbingan karir, khusus buat kalian yang sebentar lagi bakal menghadapi gerbang kelulusan. Oke, biar saya tebak dulu nih. Siapa dari kalian yang belakangan ini kalau malam tidur suka melamun kepikiran kayak berapa bulan lagi aku lulus nih, aku mau kemana ya? Terus temen-temen gue udah pada sibuk ngelamar kerja, ada yang ikut tes, ada yang daftar kuliah, kok gue masih gini-gini aja ya? Ada yang kayak itu? Atau ada yang lagi pusing karena berbeda pendapat sama orang tua? Kalian pengennya langsung bekerja biar bisa cari uang sendiri, tetapi orang tua mendesak harus kuliah, ataupun bisa sebaliknya. Oke. Kalau kalian merasa salah satu dari hal tadi ada di kalian, tenang, kalian enggak sendirian. Perasaan cemas, bingung, atau takut menghadapi masa depan itu adalah hal yang sangat wajar dirasakan oleh hampir seluruh siswa di kelas 12 manapun, baik di SMK, SMA, ataupun sederajat lainnya. Dalam video ke beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas strategi simple, realistis, dan aplikatif. Harapannya setelah menonton video ini sampai selesai, kalian punya arah yang lebih jelas. Pasca lulus nggak kaget masuk ke dunia nyata, dan punya mental yang kuat buat menghadapi perubahan apapun. Jangan kaget lah kalau biasanya tuh seneng-seneng, wah aku udah lulus nih gitu kan. Tapi kayak seneng-seneng tuh sampai ada yang 1 bulan, ada yang beberapa minggu, terus habis itu lihat temen-temennya pada pamer pencapaian nih, biasanya nih banyak nih, kayak ada yang daftar apa, buatlah story, terus kalian merasa bingung, aduh aku harus gimana ya. Nah biasanya kayak gitu. Oke. Teman-teman sekalian, anak SMK itu sebenarnya punya keunggulan yang sangat luar biasa dibandingkan sekolah umum lainnya. Kenapa? Karena sejak awal masuk kelas 10, kalian sudah dipersiapkan 3 pilar utama yang bisa sebut dengan istilah BMW: bekerja, melanjutkan studi, atau berwirausaha. Mari kita bedah satu persatu pilar BMW ini. Oke, pilar pertama adalah bekerja. Ini adalah jalur yang paling umum diminati anak SMK. Kalian sudah dibekali teori kejujuran dan sudah pernah merasakan atmosfer di dunia kerja yang sebenarnya pas melaksanakan PKL atau praktek kerja lapangan. Bekerja membuat kalian bisa langsung mandiri secara finansial, membantu ekonomi keluarga. Tapi ingat, dunia kerja butuh kesiapan mental, kedisiplinan, dan etos kerja yang tinggi. Apalagi kalau kayak kalian sekarang nih, pada Gen Z ya. Gen Z itu biasanya tuh kalau kerja tiba ini resign. Nah, biasanya kayak gitu nih kalau saya lihat di media sosial, TikTok, Instagram, ataupun lainnya. Kebanyakan rata-rata kalau Gen Z kayak gitu nih, jangan sampai ya kalian. Oke, yang pilar kedua adalah menjalankan studi. Siapa bilang anak SMK nggak bisa kuliah? Sangat bisa. Kalian bisa memperdalam kalian ke jenjang perguruan tinggi vokasi, politeknik, atau universitas, baik D3 maupun S1. Kuliah bakal memperluas jaringan kalian dan membuka peluang untuk posisi karir yang lebih tinggi di masa depan. Jadi jangan berpikir, oh aku SMK nih, kejuruan, berarti aku nggak bisa kuliah. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Karena kalau kamu kuliah bisa memperdalam lagi keahlian-keahliannya. Misal nih kamu jurusan otomotif,
carilah universitas yang ada jurusan otomotif. Kamu akan menambah ilmu, pengalaman, relasi yang lebih banyak lagi. Pilar ketiga adalah wirausaha. Jadi cocok banget buat kalian yang pengen jiwa-jiwa independen, kreatif, dan suka tantangan. Membuka usaha sendiri, mulai dari bisnis jasa sesuai jurusan atau online shop, hingga manfaatkan digital marketing, bikin kalian tidak cuma cari kerja, tapi justru menciptakan lapangan kerja buat orang lain. Keren itu pasti. Biasanya kalau anak-anak SMA kan banyak kan yang sambil kayak sekarang ini lagi booming nih, cuci sepatu di mana-mana, jasa cuci sepatu, itu sangat bagus itu. Satu hal yang penting wajib kalian catat, ketiga jalur ini sama-sama bagusnya, tidak ada yang lebih keren, tidak ada yang lebih rendah. Sukses itu tidak punya jalur tunggal, oke? Jadi tiga-tiga cara ini memungkinkan sekali untuk jalan sukses. Sukses itu jalannya masing-masing, tergantung kalian sendiri. Tapi masalahnya begini, di dunia luar sana bergerak cepat banget, banyak jenis pekerjaan baru yang bermunculan, dan ada juga pekerjaan lama yang mulai tergantikan oleh teknologi. Karena kan banyak kan admin, udah ada AI, banyak, terus apa-apa sekarang udah pakai mesin lah, udah serba canggih lah. Makanya kalau kalian cuma punya satu cita-cita atau rencana yang sangat kaku, begitu rencana itu terhambat, kalian bakal panik dan merasa gagal, bisa menjadi depresi, stres, bahaya itu. Rahasia teori happiness layering menurut John D. Krumboltz. Nah, untuk mengatasi rasa panik, saya mau mengenalkan satu rahasia penting dari seorang pakar karir dunia bernama John D. Krumboltz. Namanya teori happenstance learning therapy. Pasti kalian bingung, apa tuh happenstance? Gampangnya begini, menurut penelitian Krumboltz, 80% kesusahan karir seseorang dalam hidupnya itu ternyata datang dari kejadian tidak terduga atau hal-hal awal yang tidak pernah direncanakan. Coba kalian tanya ke kakak-kakak alumni kalian deh, atau sepupu, atau orang tua kalian, apakah pekerjaan sekarang itu persis sama dengan cita-cita pas kamu umur 17 tahun? Kebanyakan pasti jawab, enggak, dulu ketemunya ketidaksengajaan, ikut teman, atau dapat peluang tiba-tiba. Banyak nih dulu yang kayak, aku nggak mau jadi guru, tapi akhirnya rezekinya di guru. Banyak juga yang mau, aku nggak mau jadi TNI, tapi rezekinya cari TNI. Artinya apa? Tugas kalian sekarang bukan cuma membuat satu peta jalan karir yang kaku untuk 10 tahun ke depan. Tugas kalian adalah membentuk diri kalian agar memiliki kemampuan yang dinamakan planet happenstance, yaitu kemampuan buat menangkap, menciptakan, dan mengubah setiap kejadian tidak terduga atau tantangan hidup menjadi lebih emas, atau menjadi peluang emas yang sangat bermanfaat bagi kalian, yang keren lah. Biar kalian jago menangkap peluang yang tidak terduga itu, kalian wajib melatih dan punya 5 keterampilan kunci berikut ini. Oke, 5 keterampilan kunci di masa depan. Keterampilan pertama, curiosity atau rasa ingin tahu, atau kepo, tapi keponya yang positif. Jangan cuma gunakan rasa kepo kalian buat melihat instastory media sosial mantan, atau gosip artis, atau ngurusin kehidupan yang lainnya. Gunakan rasa ingin tahu kalian menjadi hal yang produktif. Kepoin teknologi terbaru di bidang jurusan kalian, kepoin skill apa saja yang lagi dicari perusahaan, atau ikut webinar gratis. Anak SMK jurusan otomotif yang mau belajar tentang kelistrikan mobil listrik, atau anak akuntansi yang belajar coding dasar, punya nilai tambahan yang luar biasa dibandingkan lainnya. Kan sekarang lagi booming nih, kayak apa-apa listrik, mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik. Ya itu termasuk kemajuan teknologi yang tidak ada di teori. Kita di masa depan kita kan nggak ada yang tahu. Kita harus berkembang, gimana caranya cari informasi tentang listrik itu apa, gimana sih, gitu. Keterampilan yang kedua, persistence atau ketekunan, pantang tubang. Dunia nyata itu penuh dengan proses penolakan. Nanti pas lulus, kalau ingin ngirim 10 atau 20 lamaran kerja dan belum ada yang memanggil, jangan langsung down.
kurang kurung diri di kamar terus bikin tulisan galau di sosmed atau buat catatan di Instagram nih, galau banget gara-gara nggak ada yang manggil. ke, Ketekunan itu artinya kalau gagal sekali, perbaiki CV kalian, evaluasi dan cari wawancara kalian, lalu kirim lamaran lagi. Kalau masih gagal, kan banyak nih sekarang, kita udah ada AI dan lain-lain lah, kita bisa lah cari referensi di sana, kayak contoh lamaran kerja yang baik atau gimana. Sekarang udah maju zamannya, apa-apa mudah sekali. Keterampilan yang ketiga, flexibility, atau fleksibilitas. Hidup itu jarang banget jalannya lurus. Kalau rencana kalian tidak berjalan, tenang. Huruf abjad masih dari A sampai dengan Z. Ada banyak banget tuh kalau kalian mau hitung. Ada 26 kalau nggak salah. Kalau kalian belum berhasil masuk ke perusahaan impian, fleksibel lah. Coba kalian kesempatan magang dulu. Ikuti pelatihan kerja di pemerintah atau ambil proyek freelance kecil-kecilan. Pengalaman itu akumulatif. Ininya, kamu kalau gagal di suatu pekerjaan perusahaan yang kamu inginkan, kamu terus jangan mengurung diri terus. Aku kalau di situ nggak mau, jangan kayak gitu. Freelance kan sekarang di mana-mana, cari tambah pengalaman sebanyak mungkin, biar kamu tahu kalau suatu saat ada perusahaan itu buka lagi, kamu lebih mahir dan mempunyai banyak pengalaman. Keterampilan yang keempat, optimis. Orang yang optimis itu selalu melihat hambatan sebagai kesempatan belajar. Kalau kalian ditolak di suatu tempat kerja atau tempat kuliah, katakan pada diri sendiri, oke, mungkin ini bukan tempat terbaik buat saya, tapi dari tes tadi saya jadi tahu kekurangan saya dan masih bisa belajar lagi. Jadi kalau kamu tidak keterima, jangan putus asa. Kamu jadikan itu menjadi evaluasi, meningkatkan potensi diri kamu menjadi lebih baik. Keterampilan yang kelima, risk taking atau keberanian mengambil risiko. Peluang emas itu tidak pernah datang ke orang yang cuma diam dan dalam zona nyaman. Kalian harus berani mengambil risiko yang terukur. Misalnya berani ikut tes seleksi kerja di luar kota, berani tampil saat wawancara, atau berani usaha kecil-kecilan pakai tabungan sendiri. Itu jauh lebih keren. Studi kasus yang nyata dan contoh inspiratif. Biar makin kebanyakan gimana teori, biar nggak makin kebayang gimana teori ini bekerja di kehidupan nyata anak SMK. Coba dengarkan 2 cerita pendek ini yang saya akan bawakan. Cerita pertama, ada seorang alumni SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau yang bisa disebut TKJ. Sejak sekolah, cita-citanya cuma satu, pengen kerja di staf IT perusahaan telekomunikasi besar di kotanya. Begitu lulus, dia daftar sana sini ikut tes, tetapi gagal di tahap akhir. Pasti kalau gagal di tahap akhir itu pasti menyakitkan. Awalnya dia kecewa berat, tapi karena dia punya sikap presence dan flexibility, dia nggak mau nganggur cuman di rumah aja. Dia melihat sekitar rumahnya banyak toko UMKM kecil yang belum punya logo, website. Dia iseng-iseng dia datangi toko itu dan menawarkan jasa pembuatan website serta pengelolaan media sosial dengan harga murah. Suatu hari, dan ini adalah kejadian happenstance atau tidak terduga, salah satu pemilik toko UMKM yang puas dengan hasil kerjanya kebetulan bersaudara dengan seorang manajer perusahaan teknologi lokal lah. Si pemilik toko itu menceritakan betapa cekatannya anak SMK ini. Manajer itu langsung tertarik memanggil si alumni untuk wawancara, dan tanpa proses berbelit-belit si alumni langsung diterima kerja tuh. Kerja tuh bisa datang dari mana saja. Lihat kan, pintu karirnya terbuka dari jalan utama yang dia cita-citakan, bukan dari jalan utama yang dia cita-citakan, tetapi dari usaha kecil yang dia kerjakan secara tekun. Ini cerita yang kedua nih. Ada seorang siswa SMK jurusan tata busana. Dia bercerita ingin kuliah di jurusan fashion design, tetapi kondisi ekonomi keluarganya benar-benar pas-pasan sehingga tidak memungkinkan untuk langsung lanjut kuliah. Apakah dia menyerah? Tidak. Dia fleksibel. Dia memutuskan untuk bekerja dulu sebagai operator jahit di sebuah pabrik garment. Sambil bekerja dan mengumpulkan uang, dia memanfaatkan waktu luangnya di malam hari untuk belajar digital marketing dan pattern making modern secara otodidak dari YouTube. Tuh, ilmu itu dari mana aja, bisa dari YouTube, Instagram, TikTok.
Facebook, tergantung kita menangkap dari ilmunya dari mana saja. Karena oke, kita lanjut lagi nih ceritanya nih. Karena sikap optimis dan dia punya yang tinggi, 2 tahun kemudian dia berhasil mengumpulkan modal untuk membeli mesin jahit sendiri dan membuka jasa kostum outfit di rumahnya. Sekarang penghasilan dari usaha sendiri justru lebih besar daripada gaji lamanya di pabrik. Tuh keren banget tuh. Panduan praktis materi pembekalan kelulusan. Nah, selain mentalitas adaptif tadi, beberapa persiapan praktis yang wajib kalian cicil dari sekarang sebelum pembagian ijazah. 1. Rapikan portofolio dan CV kamu. Bagi anak SMK, portofolio itu hukumnya wajib, kumpulan foto-foto atau dokumentasi hasil karya kalian selama sekolah dan PKL. Buat CV kalian yang ringkas, jujur, menarik, dan mudah dibaca. Pastikan nomor HP dan email tertera di CV itu selalu aktif. Yang kedua, latih kemampuan wawancara atau interview. Saat wawancara kerja, pimpinan perusahaan tidak cuma melihat seberapa pintar nilai rapot kalian, tetapi mereka melihat sikap atau attitude, kesopanan, dan cara berkomunikasi. Lihatlah cara berbicara yang jelas, tatap mata pewawancara, dan tunjukkan semangat serta kemajuan yang tinggi. Keluarkan nilai positif dan kamu anggap aja itu kayak kamu semangat banget. Keluarkan itu semua, energi positif kamu harus kamu keluarkan. Yang ketiga, perbaiki jejak digital footprint. Di zaman sekarang banyak HRD perusahaan yang bakal mengecek media sosial calon pegawainya. Pasti isi media kalian tidak penuh dengan ujaran kebencian, kata-kata kasar, atau hal-hal negatif yang bisa merusak cita profesi kalian. Itu sangat penting tuh, kayak kalau cara gampangnya ya jejak digital. Nah itu sekarang kan banyak kan di Instagram, TikTok, pada komen terserah itu. Nah itu kurangin aja lah kayak gitu. Coba cek lagi, bahaya tuh buat karir kamu tuh. Yang selanjutnya, peran layanan BK dan memediasi perbedaan dengan orang tua. Pasti ada kan yang berbeda pendapat sama orang tua. Teman-teman sekalian, selama kalian masih berstatus sebagai SMK, kalian punya fasilitas luar biasa di sekolah yang bisa kalian manfaatkan secara gratis. Apa itu? Itu adalah layanan bimbingan dan konseling serta bursa kerja khusus atau bisa disebut BKK. Perlu diingat ya, ruangan BK itu bukan tempat namu-namu aneh yang bermasalah atau bolos sekolah atau yang lainnya yang negatif. Bukan. BK tidak kayak gitu. Ruang BK adalah wadah diskusi di masa depan. Pasti banyak kan kalian tahu kan, kayak anak-anak nakal tuh, yang tentu BK tuh pasti anak-anak nakal tuh. Padahal nggak begitu konsepnya. Kalian bisa datang ke guru BK untuk melakukan konsultasi dan tes minat bakat. Minta masukan tentang pilihan kampus atau lowongan yang cocok. Mencari informasi tentang beasiswa kuliah atau pelatihan kerja secara gratis di pemerintah. Dan yang paling penting, meminta bantuan mediasi jika ada perdebatan pendapat dengan orang tua. Itu sangat sering terjadi. Misalnya kalau pengen banget bekerja tapi orang tua mendesak harus kuliah, atau kalian pengen berwirausaha tapi orang tua takut gagal. Kalau kalian mengalami masalah ini, jangan diselesaikan dengan cara emosi, membentak, atau mengurung diri di kamar. Itu pasti tidak akan cepat selesai masalahnya. Datanglah ke guru BK di sekolah, jelaskan situasi kalian baik-baik. Guru BK bantu memanggil atau memfasilitasi komunikasi dengan orang tua kalian secara kekeluargaan. Guru BK akan menyajikan data potensi kalian secara objektif sehingga orang tua paham, dan kita bisa menemukan jalan tengah-tengah yang terbaik. Misalnya opsi kuliah sambil bekerja atau jalur beasiswa. Oke, udah berapa menit nih? Aku udah berbicara nih. Saya berbicara nih. Coba nanti kalau ada yang kurang jelas bisa diulang-ulang lagi ya. Semoga ini membantu BK karir kalian. Teman-teman kelas 12 SMK yang saya banggakan, tidak terasa kita sudah membicarakan banyak hal. Sebagai penutup di video ini, saya ingin kalian mengingat 3 kunci ini baik-baik. Pertama, jalur BMW, bekerja, melanjutkan studi,
atau wirausaha yang paling sesuai dengan kondisi minat dan potensi kalian saat ini. Jangan cuma ikut-ikutan teman. Yang kedua, jika nanti rencana awal kalian pasca lulus tidak sesuai dengan harapan, jangan pernah merasa hidup kalian hancur atau gagal. Ingat prinsip plan and happen stage. Gunakan 5 jurus tadi. Tetap kepo hal positif, tekun, fleksibel, optimis, dan berani mengambil resiko. Yang ketiga, manfaatkan sisa waktu di SMK ini untuk berdiskusi dengan guru BK, memantau informasi di PKK, serta mempererat silaturahmi dengan teman-teman atau guru. Masa depan kalian tidak ditentukan dari mana kalian berasal, tetapi ditentukan oleh keputusan dan tindakan yang diambil hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Selamat berjuang menghadapi ujian dan proses kelulusan. Semoga sukses menyertai langkah kalian semua. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di pintu sukses kalian masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.